hal mungkina bil wujud au bi adami au bi ghina au bil faqri au bil ilmi au bi jahli ila ghairi dalik wajidduha karahatun wa dalilu ala dzalika annahu law kana karihan la kana ajizan wa qaunuhu ajizan muhalun. Jadi dalam kitab Tijan Ad-Durari disampaikan bahwa dan wajib dalam hak Allah Ta'ala, jadi sifat Allah yang kemarin 6, 7, 8 yang ke-8 yaitu sifat irodah, yang arti irodah yaitu suatu sifat yang irodah artinya berkehendak. Sifat yang ke-8 yaitu sifat irodah yang artinya berkehendak, yaitu suatu sifat terdahulu yang menetap pada zat Allah Ta'ala, yang dengannya Allah menentukan hal-hal yang mungkin untuk wujud atau tiada, atau kaya atau miskin, atau mengerti atau bodoh, dan lain sebagainya. Lawannya yaitu sifat al-karohah, terpaksa, berkehendak. Maksudnya Allah dalam menentukan, ini yaitu Allah mempunyai sifat irodah, kehendak Allah. Kehendak Allah ini memasukkan orang ke dalam surga. Kehendak Allah ini memasukkan orang ke dalam neraka. Kan itu. Jadi sifat irodah ini yaitu sifat Allah kepada makhluknya ketika menghendaki untuk memasukkan seorang hamba itu ke dalam surganya atau ke dalam nerakanya, menjadikan orang miskin atau menjadikan orang kaya, menjadikan orang pintar atau orang bodoh. Ini wajib bagi Allah yaitu sifat irodah. Dah, lawannya yaitu sifat al-karohah. Karohah artinya terpaksa. Masuk terpaksa gimana? Jadi Allah ini masukkan hambanya ke dalam neraka ini nggak terpaksa. Kayak mana nggak terpaksa? Jadi bukan karena orang bermaksiat ini, karena ini orang ini sudah bermaksiat ini masukkan neraka, terpaksa saya masukkan ke dalam neraka. Enggak, bukan terpaksa. Orang yang sudah taat ini, karena dia sudah taat ini, udah rajin sholat, rajin ngaji, rajin ibadah, rajin sedekah, karena dia sudah taat ini, maka terpaksa saya masukkan ke dalam surga. Surga itu enggak. Jadi bukan terpaksa. Nah, jadi itu Kehendak. irodahnya Allah, kehendaknya Allah. Jadi makanya dengan amalan-amalan kita, amal baik dan amal buruk yang kita kerjakan, ketika kita baik dimasukkan ke dalam surga, itu kehendaknya. Kalaupun nanti dengan kebaikan kita itu Allah memasukkan ke dalam neraka, itu juga kehendaknya. Bukan terpaksa. Bukan karena nanti kita berbuat taat ini terpaksa masukkan ke surga. Karena kita sudah berbuat maksiat, banyak dosanya masukkan, terpaksa masukkan neraka, itu enggak. Jadi bukan terpaksa. Allah menjadikan seorang hamba itu kepada sesuatu hal itu bukan karena terpaksa. Dan dalil atas Allah Ta'ala berkehendak yaitu sesungguhnya jikalau adalah Allah terpaksa, maka tentulah Allah lemah. Kalau Allah terpaksa kan Allah lemah. Dan keadaan Allah lemah itu mustahil. Kalau Allah terpaksa ini, orang-orang yang taat tadi terpaksa dimasukkan ke dalam surga. Berarti kan Allah lemah. Berarti Allah nggak bisa mencegah orang yang taat itu jangan masukkan ke neraka, jangan masukkan ke surga. Harus wajib ini ke surga. Berarti kan terpaksa. Lemah berarti Allah nggak mampu. Itu mustahil. Dan kalau kita katakan Allah itu lemah, itu mustahil. Karena sifat lemah itu cuman ada pada makhluk.
Apa takluknya sifat iradahnya Allah? Takluknya adalah dengan segala sesuatu yang mungkin terjadi. Takluknya sifat iradah ini kepada sesuatu yang mungkin terjadi. Itu tadi. Mungkin terjadi orang taat masuk ke dalam surga. Mungkin juga orang yang taat masuk ke dalam neraka. Jadi takluknya sifat iradahnya Allah itu kepada hal-hal yang mungkin. Dan takluknya sifat iradah adalah dengan segala sesuatu yang mungkin terjadi. Nah, seperti halnya sifat kudrah, tetapi takluk sifat kudrah adalah takluk mewujudkan dan meniadakan. Sedangkan takluknya iradah adalah mengkhususkan. Nah, maka sifat iradah tidak berhubungan dengan hal yang wajib dan hal yang mustahil. Nah, hal yang mungkin terjadi itu mencakup hal yang baik dan hal-hal yang jelek. Tidak ada satupun yang terjadi di dalam semesta ini entah baik atau jelek kecuali atas kehendaknya Allah. Karena tidak sah bahwa yang terjadi di alam semesta ini adalah paksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun yang terjadi, sesuatu yang mungkin itu bukan karena Allah terpaksa, tapi itu memang sudah menjadi kehendaknya. Jadi apapun yang telah terjadi kepada seorang makhluk karena yang telah diusahakan oleh seorang makhluk ini, itu semua adalah kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sifat iradah disebutkan setelah kudrah. Ini kan kebanyakan itu. Kudrah, iradah. Kan itu. Iradah itu disebutkan setelah kudrah. Kan itu. Kenapa sifat iradah diletakkan setelah sifat kudrah? Pertanyaannya. Karena sifat kudrah lebih mencocoki terhadap sifat iradah. Kemarin sifat kudrah kuasa. Mampu. Kuasa kan mampu. Mampu melakukan sesuatu yang dikehendaki. Ketika sesuatu yang nggak dikehendaki, mampu juga. Tapi sifat iradah ini kan nyangkutnya ini ke sifat iradah, terhadap kudrahnya. Jadi kehendaknya ini ada kekuasaan. Karena ada kekuasaan dari Allah. Seperti itu. Di dalam Fathul Majid disebutkan, dan sesungguhnya Musannif menuturkan sifat iradah setelahnya sifat kudrah karena sifat kudrah mencocoki terhadap sifat iradah. Itu kebanyakan dalam kitab sebutannya seperti itu. Wa inna ma dzakaraha aqibal qudrati li'annaha ala muwafiqatil iradah, karena mencocoki sifat kudrah. Sifat iradah itu. Takluk sifat kudrah dan iradah. Dari hal-hal yang mungkin terjadi adalah berapakah takluk sifat kudrah dan iradah? Jawabannya ada 6, yaitu wujud, tiada, sifat, zaman, tempat, dan arah. Wujud, takluk sifat kudrah dan iradah itu kepada sesuatu yang wujud. Sesuatu yang mungkin wujud, mungkin enggak wujud. Mungkin ada, mungkin tiada. Mungkin bersifat dan mungkin tidak bersifat. Mungkin pada zamannya dan mungkin tidak pada zamannya. Mungkin pada tempat dan mungkin juga pada arah. Yang intinya sifat kudrah ini, sifat kudrah dan iradah ini yaitu pada wujud, pada tiadanya sesuatu, pada sifatnya sesuatu, pada zamannya sesuatu, pada tempatnya sesuatu, dan pada arahnya sesuatu. Wujudnya gimana? Kalau wujud ini contoh, nggak usah semua contoh. Wujud, misalnya wujudnya pahala. Ketika orang melakukan ibadah, yaitu wujudnya pahala.
Pahala ini kan sesuatu yang mungkin. Mm-mm. Kalau bayangan kita kalau sudah sholat ini pasti dapat Pahala. pahala. Jadi pahala ini bisa wujud, Bisa. bisa enggak? Enggak. Itu tinggal ya kehendak Kehendak Allah. Allah. Allah kuasa, Allah mampu berkuasa. Maksudnya Allah mampu mewujudkan Atau Pahala meniadakan. itu. atau meniadakan. Ya atas kehendaknya, bukan atas Keterpaksaan. keterpaksaannya. Itu diantaranya kalau wujud. Ataupun zaman, misalnya zaman. Jadi tadi kan ada zaman. Zaman. Kalau kita lihat zaman dulu sama zaman sekarang, itu modern, canggihan dulu apa sekarang? Sekarang. Canggihan sekarang. Tapi apakah dulu kalau Allah nggak bisa membuat seperti zaman sekarang? Ya mampu. Ya mampu. Mampu. Kalau dulu Allah apa nggak bisa kalau membuat orang sekarang itu seperti orang dulu? Bisa. Ya bisa, mampu. Nah, intinya pokoknya itu semua atas kehendak Allah. kehendak Allah. Apapun yang terjadi dulu kok beda dengan sekarang, itu ya kekuasaannya Allah. Ketika Allah menjadikan zaman dulu seperti zaman sekarang, itu kuasa mampu. Tapi kok menjadikan zaman dulu kok beda sama sekarang, yaitu kehendaknya. Itu kembali ke situ lagi. Menjadikan zaman seperti dulu sama menjadikan zaman seperti sekarang, Allah mampu. Lah Allah menjadikan zaman sekarang kok beda dengan Cuma dulu. zaman dulu, yaitu kehendaknya. Ya. Karena Allah berkehendak seperti itu. Seperti itu. Dah, takluk sifat kudroh. Ada berapa takluk sifat kudroh? Ada dua, yakni takluk soluhi qadim dan takluk tanzihil qadim. Keterangannya bagaimana? Diketahui bahwa sifat irodah itu mempunyai dua takluk. Pertama, takluk soluhil qadim, yaitu sahnya mengkhususkan sifat irodah dengan sesuatu yang mungkin terjadi di zaman ajali, dengan semua hal yang diperbolehkan kepadanya, seperti sifat tingginya Zaidun, itu boleh adanya Zaid, tidak seperti sifat yang pertama tinggi dengan melihat sifat irodah, karena menetapkan adanya Zaid menjadi seorang pemimpin atau menjadi orang pemulung sampah itu dengan melihat takluk sifat irodah, takluk tanzizi qadim, itu mengkhususkan sifat irodah terhadap hal yang mungkin dengan sifat pada zaman azali, dan sifat ini tidak akan pernah hilang seperti wujud atau tiada, putih atau hitam. Maksudnya mentaksis, mengkhususkan dengan salah satu dari dua hal tadi sebagai ganti daripada kebalikannya. Intinya gini, sesuatu yang sudah terjadi pada manusia hari ini itu semuanya sudah ada ketentuannya di zaman ajali. Di zaman ajali, apapun yang akan terjadi kepada seorang hamba makhluknya Allah itu sudah ada kepastiannya. Kan itu. Kepastiannya dulu, misalnya seorang namanya Lekmail ini kepastiannya dulu kaya, kan gitu. Itu kan kehendak, kekuasaan yang sudah tertulis di zaman azali, dan kenyataannya sekarang bukan kaya, tapi sebaliknya. Itu mungkin, dan itu atas kehendak Allah. Allah menyamakan misalnya karena diajali menjadi orang kaya, sekarang menjadi orang kaya. Itu berarti kan di zaman kepastian dulu sama kejadiannya sekarang berarti sama. Itu Allah kuasa, mampu menjatuhkan kehendaknya, itu mampu. Ataupun sebaliknya, dulu sebenarnya tulisannya dulu
Ismail ini kaya, tapi pada kenyataannya sekarang tidak kaya, atau sebaliknya kaya itu miskin misalnya. Ya, itu juga mungkin, dan itu juga atas kehendak Allah. Karena yang jelas, walaupun itu sudah dipastikan pada seseorang bahwa dia apapun yang terjadi, pokoknya yang harus kita yakini bahwa apapun yang terjadi hari ini itu sudah kehendaknya. Bisa jadi itu memang sudah menjadi ketetapannya dulu. Di zaman ajali itu sudah tertulis. Ismail lahirnya tanggal sekian, dari orang tua ini, bapaknya ini, mamanya ini, lahirnya di sini, kecilnya dulu di sini, kerjanya seperti ini, rezekinya ini. Itu kan sudah dipastikan semua. Jadi kepastian itu, ketika itu dipastikan ataupun diwujudkan pada zaman sekarang, pada zaman ajali sudah tertulis. Itu ketika diwujudkan zaman sekarang, berarti kan kehendaknya Allah itu berarti sesuai. Allah kuasa, Allah mampu. Ataupun nanti disampaikan bukan seperti yang sudah tertulis di zaman azali. Nah, itu juga Allah berkehendak. Itu juga kehendaknya Allah. Itu juga Allah mampu. Itu. Dah. Penyandaran pada iradah adalah majaz. Apakah boleh menyandarkan pengkhususan taksis pada sifat iradah? Boleh, tapi hanya sebatas majaz, karena hakikatnya yang mengkhususkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bahwa menyandarkan taksis, pengkhususan pada sifat iradah adalah majaz, karena yang mengkhususkan secara hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Mengkhususkan. Dah. Jadi yang jelas, ketika Allah menjadikan seseorang itu batasan rezekinya sudah dipastikan. Kalau orang sudah dibatas rezekinya itu sudah diusul, oh kamu kaya. Ketika diwujudkan, kan khusus berarti dia itu sudah pasti kaya. Dan itu juga sebenarnya yang mengkayakan dia itu bukan karena sudah dikhususkan tadi, karena kehendak Allah. Juga karena kehendak Allah. Orang susah, dengan diajali dia sudah tercatat bahwa besok ini dia bakalnya menjadi orang yang susah. Tapi ternyata selama hidupnya dia nggak pernah susah. Dan itu juga mungkin. Dan itu juga atas kehendak Allah. Jadi sifat pengkhususan itu juga atas kehendaknya Allah. Jadi bukan karena saya susah karena sudah tertulis di sana. Ya bukan karena tulisan itu, ya karena kehendaknya Allah. Bukan karena sudah tertulis di ajali. Itu yang intinya. Jadi kayanya orang yang kaya sekarang, miskinnya orang yang miskin sekarang itu bukan karena sudah ditulis di ajali karena dia itu kaya, karena dia itu udah miskin. Karena jelas, walaupun mungkin pernah kita dengar bahwa setiap sesuatu yang akan terjadi pada kita itu, menurut dari ceritanya bahwa itu sudah ditetapkan, kan sudah ditetapkan, kan sudah dikasih tahu kan. Kamu besok rezekinya gini, kamu gini, mau ya kan kita sudah mau mengiyakan. Tapi kalau disuruh ingat, Pak Bambang ingat enggak? Kan enggak tahu pun. Yalah, kalau ikat kan di alam roh itu di alam azali. Udah ada perjanjian juga. Udah ada perjanjian. Yalah. Lupa lah kalau tanya, enggak tahu. Kan enggak tahu. Iya, kalau seandainya kan sekarang protes. Enggak kayak gini cocok ini, enggak cocok ini. Enggak sesuai perjanjian. Kan gitu. Makanya yang perlu kita yakini bahwa sesuatu yang sudah ditetapkan di azali sama yang terjadi pada saat ini, yaitu kehendak Allah. Itu kehendak Allah. Ya bukan karena udah tertulis. Ya bukan itu terjadi yang kayak gini karena memang ketetapannya dulu udah seperti itu.
seorang pun yang mengetahui kehendak Allah. Ya. Tapi, nah ini ada tapinya. Bagaimana kita menyadarkan sifat jelek pada Allah? Apakah boleh? Kita pernah dengar orang bermaksiat. Orang karena Allah. Iya. Kalau Allah nggak menggerakkan untuk melakukan maksiat, Ya enggak kan. ya nggak akan maksiat. Berarti kita menyandarkan perbuatan buruk seseorang itu kepada Allah. Allah yang menggerakkan orang itu sehingga orang itu bisa maksiat. Nah, kita mengatakan Allah berbuat kejelekan, itu boleh nggak? Boleh, dalam rangka belajar. Jadi kalau bukan dalam rangka belajar, hukumnya haram. Contohnya gini, begitu tiba-tiba Riko ngelakoni maksiat, terus Riko aja berpikir, alah, aku maksiat dikit kan karena Allah. Karena kehendak Allah. Ini Allah nggak ngajak aku maksiat dikit, Maksudnya enggak maksiat. aku yang nggak maksiat. Berarti aku yang nggak salah. Berarti Allah yang salah, itu nggak iso. Nah, kalau di luar daripada belajar, maksudnya belajar kan kita untuk memahami suatu masalah, itu boleh. Semua hakikat pada apa yang kita kerjakan itu datangnya dari Allah. Kebaikan melakukan ibadah, Allah melakukan. Kita bisa ngaji hari ini itu karena Allah. Orang yang di luar sana itu yang melakukan maksiat, zina dan sebagainya itu juga karena Allah. Kalau Allah nggak berkehendak, orang itu nggak bisa maksiat. Kita belajar hari ini, kalau Allah nggak berkehendak juga nggak bisa belajar. Kalau orang nggak berkehendak. Yang intinya, kalau kita menyandarkan keburukan kepada Allah, Allah yang melakukan keburukan itu boleh dalam sangka belajar. Tapi kalau dalam langkah kehidupan sehari-hari, jangka kehidupan kita ataupun dalam gerak kehidupan kita sehari-hari, kita nggak boleh menyandarkan kejelekan kita itu kepada Allah. Makanya sering kalau orang-orang itu kadang-kadang ketika ngasih tausiah, ngasih ceramah ataupun apa-apa, berarti ada katakan gini, ya kalaupun ada baiknya apa yang saya sampaikan tadi, itu datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalaupun ada keburukan dari apa yang saya sampaikan, itu atas dasar kebodohan saya. Seperti itu seharusnya. Nah itu adabnya. Jadi nanti kadang nih, Riko ngakoni maksiat, contoh maksiat moto, terus maksiat kaki, tangan, apa anggota tubuh. Iku ketika Riko ngelakoni maksiat, terus Riko aja berpikir, lah aku bisa nih ngelakoni maksiat ini kan karena kehendak Allah, itu nggak oleh. Berarti Riko nggak ada adab kepada Allah. Nah, itu maksudnya. Jadi boleh kita menyandarkan sifat jelek kepada iradahnya Allah, kehendak Allah itu dalam rangka belajar. Tapi kalau bukan dalam rangka belajar, hukumnya haram. Nah, itulah sebentar. Nah, sekedar apapun yang kita lakukan, kebaikan keburukan, ini juga atas kehendaknya Allah Subhanahu Wa Taala. Kita minum kehendak Allah. Kita mengucap ini baik yang kita ucapkan itu kehendak Allah. Buruk juga yang kita ucapkan kehendak Allah. Tapi adab kita kepada Allah ketika itu adalah keburukan, ketika kita menyampaikan sesuatu pengajaran, kesalahan yang kita ucapkan itu adabnya jangan kita sandarkan kepada Allah. Karena jelas kita bisa milih. Makanya juga kita harus selalu menyandarkan kebaikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tujuannya supaya tidak sombong. Kita sudah berbuat baik. Apapun yang kebaikan yang saya lakukan ini adalah kehendak Allah, supaya tidak sombong. Ketika kita menyandarkan keburukan itu kepada diri kita, agar kita mau bertobat. Karena setiap keburukan dari kata-kata saya, tingkah laku saya ini atas kebodohan saya sendiri.
berarti Membaca, kita ya. ada keinginan untuk Memperbaiki. memperbaiki diri dan bertobat kepada Allah.